Shalom, yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja praktik pelajaran PPG. Perkenalkan, nama saya Noviana Jane Paul SAPD. Sebagai pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di sekolah SD Respo, Kecamatan Tombar, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAKN Manado dengan NIM PPG 250106199. Ini saya akan melakukan praktik mengajar uji kinerja dengan materi menjadi manusia baru di kelas 5. Selamat menyaksikan. Salam damai di hati. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Shalom. Damai di hati. Shalom. Ya, baiklah, saat ini kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Bertanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, saya berani, kamu berkasih semua berkata amin. Amin. Ya, baiklah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, kita akan buka dengan doa, dan untuk doa mohon kesediaan satu peserta didik. Siapa yang bersedia? Ayo. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita berdoa, doa kami yang diucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pada kami. Dan jangan Engkau bawa kami ke dalam kegelapan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Dan kuasa dan sampai amin. Amin. Silakan duduk, disampaikan terima kasih banyak buat teman kita Niken. Ibu undang kita untuk berdiri. Ya, kita berdiri. Boleh pakai gerakan? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Ya, oke, silakan duduk. Ibu akan mengambil daftar hadir. Siapa namanya yang dipanggil, silakan unjuk jari sambil Ibu akan mengecek siapa saja yang membawa Alkitab hari ini. Krista Maluage, Jeremia Onto. Ya, oke. Ternyata hari ini semuanya hadir. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita boleh datang di sekolah. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya pelajaran waktu minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Daud mengalahkan Goliat. Iya, tentang apa? Daud mengalahkan Goliat. Iya, Daud mengalahkan Goliat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang tentunya akan kita capai. Ada tiga yang akan kita capai, yaitu pertama, peserta didik dapat menuliskan pengertian manusia baru. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendaftarkan perbedaan manusia lama dan manusia baru. Kemudian yang ketiga, peserta didik membuat karya dengan judul Aku Mau Berubah. Nah, sebentar akan ada tugas yang akan Ibu bagikan dan itu akan dikerjakan kelompok. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, kita akan ice breaking dulu.
Silakan duduk kembali. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu menjadi manusia baru. Sebagai bacaan Alkitab kita yang menjadi dasar pelajaran kita hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Ya, silakan dibuka. Silakan dibuka. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Dengan judul Saulus bertobat. Nah, kita tahu Saulus ini adalah yang dahulunya dia seorang apa? Penjahat. Nah, mari kita lihat siapa Saulus ketika dia sebagai seorang penjahat. Ya, Saulus ini adalah seorang yang membenci Yesus. Dia sangat membenci Yesus. Kemudian Saulus ini dia adalah penganiaya orang Kristen, bahkan dia ingin membunuh mereka. Jadi Saulus ini dia sebagai seorang penjahat yang membenci Kristus atau membenci Allah dan membenci pengikut Kristus atau Yesus. Kemudian Saulus ini dia memiliki sifat yang sangat tidak baik. Nah, sifat itu yaitu seperti yang sudah Ibu katakan tadi, sebagai pembenci, penjahat, pembunuh, dan di hatinya apa? Penuh dengan kebencian dan amarah. Nah, itulah Saulus. Tetapi Tuhan memakai Saulus untuk menjadi alat kesaksian. Nah, jadi Tuhan memakai Saulus untuk menjadi alat kesaksian. Allah mengubah Saulus yang tadinya sebagai seorang penjahat. Nah, Yesus menampakkan diri kepadanya dengan cahaya yang sangat terang. Saulus menjadi buta dan merenungkan perbuatannya. Saulus bertobat, berubah pikiran dan hatinya, dan dia menyatakan diri untuk dibaptis. Siapa yang membaptis Saulus? Iya, Ananias yang membaptis Saulus. Saulus ketika dia sudah berubah menjadi pengikut Kristus, dia merubah namanya menjadi Paulus. Saulus disebut juga Paulus, seorang pengikut Kristus yang setia memberitakan Injil yang luar biasa. Nah, mari kita lihat tayangan berikut tentang bagaimana Allah mengubah Saulus ini menjadi seorang pengikut Kristus. Behold, I am here, Lord. Arise. The street is called the street. Inquire to the stone called Saul. Nah, itu Ananias sedang berjumpa dengan Saulus. Even Jesus. Saulus bersama Ananias. Ketika Ananias membuat mata Paulus menjadi bisa melihat. Ketika dalam pertobatannya, Saulus memberi diri untuk dibaptis oleh Ananias. Tuhan memakai hambanya Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus. Ketika dalam perjalanannya ke kota Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan di situ Tuhan memakai Saulus, tetapi caranya Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan mencoba dia dengan beri satu ujian di mana
matanya ini menjadi buta, tetapi oleh karena Tuhan yang begitu baik sehingga Tuhan memakai dia menjadi alat kesaksiannya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, dan itu ada di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Boleh siapa yang bisa membaca ini? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, terima kasih. Ya, jadi ketika kita mengubah diri kita dari manusia lama menjadi manusia baru, sesungguhnya bahwa Kristus ada di dalam kita. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang mari kita lihat perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Boleh kita baca bersama-sama, kelompok 1 dan 2 membaca ciri-ciri atau karakteristik manusia lama. Kelompok 1 dan kelompok 2. Pertama, Suka berbohong atau curang. kedua, Meremehkan jahat kepada orang lain. ketiga, Egois, sombong, dan angkuh, merasa lebih baik dari Tuhan. keempat, Suka berkelahi, kasar, dan menebar kebencian, berita bohong. ya. Ini adalah ciri-ciri manusia lama. Kemudian ini adalah karakteristik atau ciri-ciri manusia baru. Boleh dibacakan oleh kelompok 3 dan 4. Pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Masih banyak lagi sifat-sifat atau ciri-ciri atau karakteristik manusia lama dan manusia baru. Ini hanya sebagai contoh supaya kita bisa membedakan mana manusia lama dan manusia baru. Setelah kita belajar dari seorang Saulus yang diubah oleh Tuhan atau Allah dari manusia lama menjadi manusia baru, maka belajar dari Paulus kita berkomitmen. Nah, jadi ini komitmenku, aku mau berubah. Saulus mau diubah oleh Allah. Bagaimana dengan anak-anak atau dengan kalian? Apakah kalian ingin diubah seperti Saulus? Ingin? Iya, jadi kita berkomitmen seperti Paulus yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksiannya. Seperti dalam tampilan video tadi, ketika Allah mengubah Paulus, dan pada akhirnya ketika Paulus diubahkan, Tuhan memakai dia menjadi alat kesaksian untuk menyampaikan Injil Kristus atau Injil Allah. Selanjutnya, boleh berdiri lagi. Tepuk semangat pagi. 1, 2, 3. Pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, silakan berembuk untuk siapa yang ditunjuk sebagai ketua kelompok. Ibu akan membagikan tugas kelompok. Ada 4 soal, dan soal ini berbeda antara kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan itu dikerjakan di kelompok masing-masing. Nah, untuk kelompok 1, membuat puisi dengan judul Aku Mau Berubah. Kelompok yang kedua, membuat karangan atau cerita
cerita singkat tentang perubahan yang ingin aku alami. Kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok 3 judulnya komitmen atau tekad yang berisi tentang janji perubahan. Ya, ini kelompok 3. Silakan kelompok 3 langsung mengerjakan tugas kelompok. Dan jangan lupa menulis nama-nama anggota kelompok oleh ketua kelompok. Nah, kelompok 4 dengan judul membuat doa permohonan kekuatan untuk menjadi manusia baru. Silakan kelompok 4 langsung mengerjakan, langsung berembuk mengerjakan tugas kelompok masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, 5 menit untuk mengerjakan pekerjaan kelompok. Ada kesulitan? Kelompok 3 bisa? Ulangi, ibu tanya bisa? Kuat jawabnya. Ibu yakin kelompok 3 pasti bisa. Kelompok 2? Ya. Ibu bertanya, ya bisa? Iya, bisa. Dengan kelompok 4 bisa? Bisa. Iya, ibu yakin pasti bisa. Silakan berembuk. Kalau coba ibu lihat. Kalau masih mau ditambahkan silakan, masih waktu, silakan kalau masih mau menambahkan. Kelompok 4. Coba ibu lihat. Ya, tulis nama. Setiap ketua kelompok mencatat nama di lembar jawaban kelompok masing-masing, nama anggota kelompok. 1. Oke, sudah bagus. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Kalau masih merasa kurang, boleh diganti atau ditambahkan. Kelompok 2. Ya, ibu lihat dulu. Ya, jadi karangan hanya seperti karangan cerita pendek. Silakan berimajinasi apa yang akan ditulis. Nah, ini sudah bagus. Oke. Dan sebentar, Ibu akan mempersilakan mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, jadi kelompok 1 ketua dan anggotanya berdiri di depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Nah, sudah selesai atau ada yang masih belum selesai? Kelompok 1 ibu cek lagi ya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan berdiri di depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ubah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok 2. Ayo berdiri di depan. Mana kelompok 2? Sekarang ini kita akan mendengarkan hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Silakan. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Nama-nama kelompok 2: Krista, Adel, Valen, Kenta. Ya, demikian hasil dari kerja kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Serang kelompok. Silakan kelompok 3 berdiri di depan. Ya, silakan kelompok 3 menyampaikan hasil kerja kelompok. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Silakan kelompok 4 untuk membacakan hasil kerja kelompok. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok. Iya, demikian hasil kerja kelompok
kelompok 4. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Iya. Jadi tadi kita telah menyelesaikan tugas kelompok kita masing-masing. Nah, jadi untuk hasil dari kerja kelompok ibu akan kumpul untuk ibu nilai. Kelompok 1 tentang membuat puisi dengan judul Aku Mau Berubah. Nah, tadi sudah dibacakan oleh kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Nah, kelompok 2 tugas mereka yaitu membuat cerita atau karangan singkat. Nah, cerita atau karangan singkat yang menceritakan tentang perubahan yang ingin aku alami. Nah, aku berubah. Dalam konteks aku mau berubah. Kemudian ketiga yang tadi juga sudah presentasikan akan tugas kelompok mereka dengan tugas mereka yaitu komitmen atau tekad. Nah, jadi komitmen atau tekad yang berisi tentang janji untuk apa? Perubahan. Lagi-lagi dalam konteks aku mau berubah, ya tentunya berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Kemudian yang keempat judulnya atau tugas dari kelompok 4 tadi yang sudah juga dibacakan oleh anggota kelompok tadi yaitu membuat doa permohonan kekuatan untuk menjadi manusia baru. Ya, jadi manusia baru yaitu manusia perubahan. Ya, dari sifat lama menjadi sifat baru. Boleh berdiri? Ini kelihatannya sudah capek. Sudah capek. Kita akan ice dulu. Nah, aku yang gembira. Boleh? Dua kali. Kita menyanyi 2 kali. Aku yang gembira. Sambil iya, kita membuat gerakannya. 1, 2, 3. Aku yang gembira, selalu gembira. Aku yang gembira, selalu senang. Melompat, menari, bersuka, menyanyi. Shalalalalalalalala. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu menyiapkan tugas mandiri. Tugas mandiri yang akan dikerjakan masing-masing. Ibu akan membagikan tugas mandiri yang akan dikerjakan masing-masing. Ada 5 soal yang akan kita kerjakan. Sebentar Ibu akan kumpul dan ini menjadi bahan evaluasi sebentar. Boleh? Siapa yang sudah mendapat tugas langsung dikerjakan. Ya, jadi nama ditulis di paling atas. Untuk nama ditulis dengan jelas. Ya, tulis nama. Ibu kasih kesempatan untuk jawab. Ada 5 pertanyaan. Jadi pahami pertanyaan yang sudah Ibu berikan dan dijawab. Sekali lagi, jangan lupa menulis
nama dengan jelas di lembaran kanan atas. Ibu mau bertanya. Pertanyaannya gampang atau susah? Gampang. Ya, gampang. Materi kita hari Ini. 1 menit lagi. Jadi yang sudah selesai silakan kembali. Ibu yakin pasti semua tahu. Sudah? Ya, angkat tangan yang sudah. Ya, Ibu akan mengumpulkan hasil. Sky sudah, Sky? Oh, Sky belum. Sudah? Luka? Rizky lah. Ibu cek dulu. Kensa sudah, Sky sudah, Marsha sudah. Nah, kalau mau dilihat, ini anak-anak hebat. Jawaban anak-anak hebat. Jawaban benar. Tepuk tangan. Ya. Ya, kembali Ibu akan bertanya materi yang sudah kita belajar. Ciri manusia pendusta, sombong, curang, kasar. Ciri-ciri manusia baru. Baik, berbicara sopan, mencerminkan karakteristik Tuhan Yesus. Ya, penuh dengan kasih. Ya, kasih setia. Sebagai kesimpulan kita dalam pelajaran kita hari ini ada 3. Kedua, iya. Jadi ini adalah kesimpulan kita di pembelajaran hari ini. Berikan 3 contoh. Manusia lama. Manusia baru. Iya. Ibu rasa apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan. Dan untuk mengakhiri akan kegiatan kita hari ini, sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Ibu undang untuk berdiri dan doa tutup. Boleh makan doa tutup. Silakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kasih dari surga. 1, 2, 3. Kasih dari surga mengalir memenuhi hidupku. Ya, sebelum pulang silakan membawakan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dari pelajaran tadi hingga bisa selesai dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami semua akan pulang ke rumah kami. Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami agar kami bisa sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Inilah doa kami kepada-Mu. Amin. Amin. Sikap. Beri salam. Shalom. Terima kasih dan terima kasih Bu Guru. Ya, silakan duduk. Selamat siang. Terima kasih. Jadi untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti kita lanjut minggu depan. Kita sambung di minggu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.